mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa, menyatukan ekonomi Kerama Bali ini yang ada di Bali, ya, dengan filosofi sapu lidi itu kalau kita pemirsa, kita bergabung kembali di Clear Bali Express. Kali ini kita akan nopeng bersama Bapak I Gusti Ngurah Rake Sumarjana. Beliau dari PT Mitra BUMDes Nusantara. Topik kita kali ini adalah membahas tentang BUMDes yang selama ini sudah ada di masing-masing desa. Dan perlu kita ketahui bahwa BUMDes itu sudah diperkuat oleh peraturan pemerintah PP nomor 43, kalau tidak salah itu 43 tahun 2014. Selama ini kan BUMDes yang ada di masing-masing desa itu, kalau di Bali saya bilang ini tidak 100%. Artinya belum bisa maksimal berjalan. Nah, kalau menurut Pak Ngurah itu ide baiknya seperti apa ini harusnya kita kelola BUMDes di masing-masing desa ini, Pak? Silakan. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Memang betul sekali BUMDes di seluruh Bali itu memang berbeda-beda kondisinya. Ada yang sudah berjalan, ada yang baru bangkit, dan bahkan ada juga yang memang mati suri gitu, tidak hanya sekedar nama pelang BUMDes tapi aktivitasnya kurang. Setelah kami dari PT Mitra BUMDes Nusantara menelaah kira-kira sebabnya apa. Yang pertama adalah memang banyak SDM di desa yang terbaik itu belum berminat mengelola BUMDes tersebut. Kedua, memang pendampingan yang dilakukan selama ini mungkin belum optimal, pendampingan bagaimana membuat bisnis BUMDes itu tumbuh. Karena dari data yang kami miliki di tingkat pusat dari tahun 2017 tersebut, ada 54.000 desa di seluruh Indonesia, baru 4.000 punya BUMDes, dan dari 4.000 itu baru sekitar 2.700 lah yang menunjukkan perkembangan yang baik. Ini kan angka yang sangat memprihatinkan, ya, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa dan Kementerian BUMN memikirkan strategi bagaimana caranya desa-desa yang memiliki BUMDes ini lebih cepat bisa tumbuh BUMDesnya. Sehingga tahun 2017 dari inisiasi dua kementerian, Kementerian Desa dan Kementerian BUMN, dibentuklah BUMN baru namanya PT Mitra BUMDes Nusantara. Yang tugas utamanya adalah pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa, yang terutama dalam hal ini diinisiasi oleh BUMDes. Yang kedua, pada saat BUMDes itu sudah tumbuh dan menguntungkan, diharapkan mampu mengambil produk unggulan desanya masing-masing untuk dipasarkan secara lebih luas ke tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga adalah tugasnya adalah supervisi operasional dengan digitalisasi pengelolaan usaha. Berangkat dari visi tersebut, kami PT Mitra BUMDes Nusantara itu membentuk perwakilan di masing-masing provinsi. Kebetulan saya di Bali, untuk perwakilan Balinya, berpikir bagaimana visi kita untuk Bali kan begitu. Bali ini suatu pulau yang sangat indah dengan potensi ekonomi yang sangat luar biasa. Tentu desa juga harus menikmati kue pariwisata ini dengan membentuk unit-unit bisnis yang ada di desa. Tapi unit bisnis itu kita dampingi untuk dikelola secara profesional. Selama ini kami melihat BUMDes itu berjalan sendiri-sendiri, Pak Nyoman. Umpama
ada BUMDes yang menjual sembako tapi belum menemukan format bagaimana caranya bisa menjadi agen di desanya masing-masing, karena tujuan didirikan BUMDes itu tidak boleh mematikan warung-warung yang sudah ada. Ya. BUMDes itu harus menjadi distributor atau agen bagi warung-warung yang ada di wilayahnya, sehingga tidak mematikan. Untuk bisa menjadi agen ini kan butuh proses, butuh jaringan, butuh informasi, butuh SDM yang mampu bisa menjaga proses ini dari mengambil barang sambil mendistribusikan dengan harga terbaik. Ini kan butuh proses. Nah, ini yang kita dampingi. Dari visi kita ingin menyatukan kekuatan ekonomi Bali itu muncullah strategi, kan seperti itu. Strategi yang paling tepat adalah usaha bersama holding ini. Karena dengan kita bersatu, BUMDes seluruh Bali ini bisa bersatu, tentu permintaan masing-masing BUMDes ini bisa kita kumpulkan. Yang umpamanya kalau BUMDes sendiri hanya butuh 50 kardus dalam sebulan menjual aqua kardus itu umpama, tapi kalau kita satukan seluruh Bali kan bisa menjadi 30.000 atau 40.000 kardus. Inilah tugas holding ini, menegosiasikan dengan prinsipal ataupun pabrik. Nah, pada saat kita ketemu prinsipal, kita bernegosiasi bahwa kami punya kebutuhan untuk memenuhi pasar seluruh Bali ini sekian volumenya. Karena dalam bisnis perdagangan itu semakin tinggi pengambilan, volume pengambilan, harga akan semakin rendah karena kita mendapat diskon, cashback segala macam. Nah, inilah manfaat terbesarnya kalau kita bisa bergabung kepada holding. Nah, ini sudah kita lakukan. Kami sosialisasi kepada Gubernur Bali, kita awali di awal 2019, terus dilanjutkan dengan sosialisasi ke seluruh kabupaten kota di Bali. Ya, kebetulan untuk holding BUMDes Kabupaten Gianyar yang responnya paling cepat, sehingga kami sudah berhasil membentuk holding BUMDes di Kabupaten Gianyar, namanya PT Mitra BUMDes Nusantara. Itu diawali dengan 50 BUMDes yang ada di Gianyar. Namun karena tadi kita mampu menghadirkan harga-harga terbaik, ini sudah mulai didengar oleh BUMDes-BUMDes yang ada di luar kabupaten, termasuk Kepala Dinas PMD Provinsi Bali sudah mendengar kiprah kami, sehingga kami diundang untuk bagaimana holding yang sudah kami bentuk ini menjadi memayungi BUMDes yang ada di seluruh Bali. Dinas PMD Provinsi Bali itu siap membantu dalam artian mengkoordinasikan, sehingga pada tahun 2019 tersebut juga 2020 mohon maaf awal kami sudah berhasil membentuk forum BUMDes Indonesia di masing-masing kabupaten dan di Provinsi Bali sebagai koordinator untuk forum BUMDes di Bali tersebut untuk menyatukan BUMDes di Bali. Forum BUMDes tersebut adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi antar BUMDes melalui forum-forum BUMDes yang ada di kabupaten ini. Nah, sehingga sekarang posisinya holding BUMDes yang pemegang sahamnya salah satunya adalah PT Mitra BUMDes Nusantara sejumlah 51% dan perkumpulan BUMDes sejumlah 49% sudah mampu mensupport kebutuhan sembako itu mulai dari Negara sampai ke Karangasem. Untuk tahun ini 2021 ini kami akan berkomunikasi dengan teman-teman BUMDes yang ada di Singaraja untuk memberikan informasi. Ya, melalui kesempatan ini pula, melalui acara ini mudah-mudahan ini didengar informasinya bahwa memang sudah ada holding yang memang memberikan manfaat. Yang pertama, menyatukan ekonomi Kramo Bali ini yang ada di Bali, ya, dengan filosofi sapu lidi itu, kalau kita lidi itu kita satukan, BUMDes ini kita satukan, akan manfaatnya memberikan yang optimal. Yang kedua, kalau kita sudah bersatu tentu kan dapat harga yang terbaik. Nah, BUMDes akan bisa menjadi agen di desanya masing-masing, itu manfaat keduanya. Karena harga sudah kita dapat harga terbaik, tentu warung itu tidak akan
sungkan lagi berbelanja kepada BUMDes. BUMDes tidak akan menjadi saingan kepada warung, tapi warunglah membutuhkan BUMDes. Yang ketiga adalah BUMDes itu akan menjadi sumber PAD bagi desa. Ya. Tujuan desa mandiri itu akan menjadi kenyataan. Manfaat berikutnya adalah bisa menekan inflasi, karena harga-harga bisa kita tekan karena jalur distribusi kita perpendek, sehingga masyarakat yang ada di desa itu mampu mendapat barang yang jauh bisa lebih murah. Itu mungkin Pak Nyoman. Rencananya Pak, kalau dari program PT Bapak yang Bapak pimpin itu berapa holding idealnya harus ada di Bali? Ya, dengan kami sudah melakukan ini sekitar 8 bulan, kami melihat di Bali itu untuk holding BUMDes cukup satu saja. Itu yang akan melayani seluruh BUMDes yang ada di Bali. Karena dengan satu holding ini strateginya adalah kita akan bisa mempunyai kekuatan yang luar biasa, karena seluruh desa di Bali itu bisa bersatu daripada ini dipecah, sehingga volume yang kita bisa negosiasikan ke pabrik itu akan menjadi lebih besar. Tentu itu akan lebih efektif menurut saya. Nah, kalau di BUMDes itu sendiri kan sudah diatur Pak, artinya dari tingkat kabupaten, dan itu peraturannya juga di kabupaten. Apa tidak sebaiknya di setiap kabupaten itu ada holding? Nah, ini gimana? Ini apa di provinsi aja? Kalau di setiap kabupaten ada holding, nanti negosiasi kita ke pabrik itu akan menjadi lemah, Pak. Karena seperti yang saya informasikan di awal tadi, semakin besar volume barang yang kita beli, itu harga akan bisa semakin turun kan gitu. Tapi kalau volume yang sudah besar ini kita pecah lagi menjadi setiap kabupaten, akan menjadi lebih kecil lagi volume permintaan kita kepada pabrik ataupun prinsipal gitu. Itu akan merugikan BUMDes. Harga akan cenderung lebih mahal. Nah, kalau di tingkat kabupaten itu nanti kita bentuk apa? Kalau misalnya di setiap kabupaten sebenarnya cukup forum BUMDes Indonesia yang mengkoordinir setiap BUMDes yang ada di kabupaten kota masing-masing. BUMDes bisa langsung nanti bergabung, itu caranya ada dua. Ikut membeli saham sebagai pemiliknya holding, atau memang membuat MOU melalui forum BUMDesnya bekerja sama dalam penyaluran barang dengan holding. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau dari pembicaraan kita awal itu tadi kan dari holding yang menyalurkan ke BUMDes. Ini kan satu produk dia. Produk. Kemudian kita tahu Pak, BUMDes itu dibuat untuk meng-create ekonomi yang ada di masing-masing desa. Nah, masing-masing desa kan mempunyai potensi yang berbeda. Ini sinerginya seperti apa nanti Pak? Betul sekali Pak Nyoman. Memang kita sedang mengedukasi semua pimpinan BUMDes untuk betul-betul one village, one product. Betul-betul mencari produk unggulan terbaiknya di masing-masing desa. BUMDes itu bisa nanti sebagai off-taker atau menyerap hasil produksi unggulan desanya apabila BUMDes ini memang sudah tumbuh dan mempunyai keuntungan kan gitu. Di tahap awal, di tahun pertama sampai tahun ketiga ini kami mempunyai program kerja penguatan BUMDes dulu. BUMDes ini agar tumbuh dulu. Intinya menghasilkan laba lah dulu. Bagaimana dia bisa menyerap kalau dia juga belum punya kekuatan. Dalam suatu bisnis, kunci ataupun keberhasilannya, tingkat keberhasilan kan salah satunya laba lah yang dihasilkan oleh BUMDes. Kalau masing-masing BUMDes yang kita bina itu sudah menghasilkan laba, tentu dia akan punya kemampuan untuk menyerap produk unggulan desa masing-masing tersebut. Nah, itulah yang bisa disalurkan untuk memperluas pasar, itu bisa bekerja sama dengan holding. Namun untuk tahap awal dari tahun pertama sampai tahun ketiga ini, kami memang berusaha bagaimana BUMDes itu bisa mendapatkan harga terbaik di masing-masing desanya, sehingga memang betul-betul BUMDes itu dipercaya oleh warung-warung bahwa BUMDes itu memang mempunyai harga terbaik yang bisa dijadikan supplier oleh warung-warung yang dari desa. Kalau ini sudah kita bisa wujudkan, tentu
kepercayaan dari warung-warung itu akan sangat kuat kepada BUMDes, dan BUMDes akan berkembang sekali Pak, karena dari kebutuhan dasar itu akan cepat sekali meluas kalau memang BUMDes itu bisa melayani dengan harga, dengan pelayanan yang baik dan kontinuitas kan begitu. Ini akan menjadi sumber kekuatan ekonomi yang dahsyat sekali di setiap desa. Itu mungkin Pak Nyoman. Artinya begini Pak, di satu desa, anggaplah ini kan penghasilannya beras, beras toh. Kadang-kadang BUMDes ini yang kelola beras, yang satu ini mungkin kopi. Nah, seperti apa mensinergikan ini supaya artinya ini masuk ke holding dulu kan gitu nanti baru dibagikan, artinya distribusikan ke masing-masing BUMDes yang lain. Seperti apa nanti cara kerjanya ini? Contohnya seperti beras Pak, kita sebagian besar saat ini mengambil beras itu di daerah Penebel dan Negaro ya Pak. Pada saat kita mengirim gula ke sana yang tidak dimiliki oleh Penebel, untuk lebih efisien pada saat balik mobil kami itu kita isi beras Pak. Nah, begitu juga kopi, kita tahu di daerah Pupuan banyak sekali penghasil kopi. Kita sudah bekerjasama dengan BUMDes Pajahan di sana. Pada saat kita mengirim barang ke BUMDes tersebut, pulangnya kita angkut kopinya, kopi bubuknya untuk kita edarkan ke seluruh Bali. Kita ajarkan setiap BUMDes itu bagaimana mengemas barang yang baik, bagaimana menjaga kontinuitas volume, dan bagaimana menjaga mutu, karena itu kunci utama dalam kita memperdagangkan produk kan seperti itu ya, bagaimana kualitasnya ya, harga tentu juga, kontinuitas dan volume yang stabil. Ini sudah berjalan dengan baik Pak Nyoman. Setiap BUMDes memang ada kadang-kadang Pak tolong dong juga kopi kami dipasarkan begitu. Kami sedang merancang suatu merek, tapi memang merek itu mencangkup semua desa penghasil kopi. Nah, kami misalnya di daerah Pupuan itu kan hampir setiap banjar, hampir setiap desa punya kopi kan gitu. Kami sedang merancang bagaimana kopi Pupuan itu menjadi satu produk, tapi kopi itu berasal dari semua desa yang ada di Kecamatan Pupuan. Sehingga semua terserap, tidak hanya kopi dari satu desa itu saja. Sama dengan beras di Penebel, kami memang membuat merek beras holding BUMDes, tapi beras itu memang kita ambil dari keseluruhan desa-desa yang ada di Kecamatan Penebel, sehingga semua kami bisa serap dengan syarat memenuhi standar yang kami tetapkan. Misalnya brokennya berapa, tingkat timbangannya seperti apa, kan kita menggunakan timbangan kita. Itu yang kami lakukan Pak, betul-betul mengklaster. Kalau Pupuan kopi, kalau Penebel sama Negaro beras, begitu juga yang lain nanti. Karena kami ingin juga mendukung program pemerintah dalam penyediaan sayur-sayur organik Pak. Kami sedang melakukan edukasi untuk menjaga alam Bali dan masyarakat Bali ini agar sehat. Petani harus mampu, sudah disiplin menanam sayur-sayur organik. Karena pada saat kami mengirim ke Batu Riti masih kosong Pak. Baliknya masih kosong. Ini kerugian sebenarnya untuk kami. Karena kalau bisa kami pulangnya mengambil sayur organik di daerah Batu Riti, berarti sayur itu terserap. Kami juga tidak total loss. Pulangnya itu kosong armada kami kan seperti itu. Nah ini yang betul-betul kami sedang rancang. Ya tentu ini membutuhkan proses, ketekunan, kedisiplinan, dan dukungan juga dari pada saat pariwisata sudah normal, dukungan dari hotel-hotel, restoran, karena itulah cita-cita kami Pak untuk menjaga lingkungan ini. Pak Ngurah, kita sedikit ini Mas tadi seperti apa produk penyaluran produk itu, di satu sisi ini kan BUMDes juga menghasilkan produk. Kemudian di satu sisi dari holding juga ada tempat pengambilan produk. Ini terkaitnya kan masalah harga nanti Pak. Ini kan kita harus menghidupkan BUMDes. Ini seperti apa nanti kita pemecahannya? Apakah ketika harga di BUMDes itu lebih mahal lalu kita tinggalkan BUMDes itu dan ngambil produk lain gitu misalnya? Gimana Pak? Memang betul sekali Pak. Tantangan terberat
di bisnis retail adalah fluktuasi harga, Pak. Perbedaan harga itu memang kita akui, kita perusahaan baru yang bersaing dengan perusahaan distributor yang sudah 20 tahun, 30 tahun itu tidak mudah memang, Pak. Cara kita menyikapi bagaimana produk-produk yang dihasilkan BUMDes itu tetap bisa kita pasarkan adalah membuat ring harga, Pak. Membuat ring harga terendah sampai harga tertinggi seperti itu. Sehingga bagaimanapun fluktuasinya harga, ya tetap bisa kita bekerja sama dengan BUMDes masing-masing yang kita ajak bekerja sama. Kami memang akui sekali lagi tantangan terberat kami bagaimana harga kami tetap bersaing begitu, karena yang namanya bisnis, persaingan bisnis semua orang akan mencari celah untuk bisa merebut pasar kita. Tapi dengan kesadaran teman-teman di BUMDes bahwa persatuan itu sangat penting dan mau menginformasikan pada saat misalnya BUMDes A yang kita juali produk dengan harga 1.000, ada yang menawarkan misalnya 950 agar mau menginformasikan kepada kami di holding, Pak, ini kami sudah dapat harga yang lebih murah dengan memfoto invoice-nya, nah, itu akan menjadi bahan kajian kami untuk bisa dalam artian bersaing juga harganya kan gitu. Itu yang kami butuhkan dari teman-teman BUMDes, betul-betul keterbukaannya. Jangan sampai dapat informasi harga murah langsung berpindah ke lain hati, diam tidak menginformasikan kepada kami. Nah, itu yang tidak kami harapkan. Yang kami harapkan adalah kerjasamanya itu, menginformasikan kepada kami, karena kami juga di kantor punya tim kajian di bidang harga, sehingga betul-betul kami bisa mengetahui, oh pasar itu sebenarnya sekarang turun loh harganya, sehingga masukan dari teman-teman BUMDes itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kami. Antara UMKM, BUMDes dan holding ini sebenarnya kalau kita mau menghargai proses berbisnis, semua punya pangsa pasar, karena holding tidak mengambil pangsa pasarnya BUMDes, BUMDes juga tidak mengambil pangsa pasarnya UMKM. Nah, semua ada porsinya masing-masing. Yang terpenting komunikasi itu.